Halo, apa kabar anak-anakku semuanya? Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Oke, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran daring kita. Dan hari ini materi kita adalah mengenai ilmu pengetahuan alam atau yang biasa kita sebut pelajaran IPA. Materi ilmu pengetahuan alam yang akan kita perhatikan pada hari ini adalah mengenai organ gerak hewan dan manusia. Gerak pada manusia dan hewan memiliki persamaan, yaitu terjadi karena bantuan dari organ-organ gerak. Nah, organ gerak pada manusia dan hewan terdiri dari organ gerak aktif dan organ gerak pasif. Organ gerak aktif berupa otot, sedangkan organ gerak pasif berupa tulang. Kedua organ gerak ini, yaitu organ gerak aktif dan organ gerak pasif, akan bekerja sama untuk melakukan gerakan. Kerjasama antara organ gerak aktif dan organ gerak pasif disebut dengan sistem gerak. Otot sebagai organ gerak aktif memiliki senyawa kimia berupa protein aktin dan miosin. Kedua senyawa kimia ini, yaitu protein aktin dan miosin, mereka bergabung menjadi satu dan membentuk apa yang disebut aktomiosin. Jadi aktomiosin adalah gabungan dari senyawa kimia, protein aktin dan miosin. Nah, aktomiosin inilah yang membuat otot dapat bergerak. Ya, jadi aktomiosin yang membuat otot dapat bergerak. Mengapa otot disebut sebagai organ gerak aktif? Karena otot dapat bergerak sendiri. Dan tulang disebut sebagai organ gerak pasif karena tulang tidak dapat melakukan pergerakannya sendiri. Pergerakan pada tulang hanya terjadi akibat adanya gerakan dari otot yang melekat padanya. Jadi, jika otot yang melekat pada tulang tidak bergerak, berarti tulang juga tidak akan bergerak. Pada bagian yang pertama ini, kita akan mempelajari mengenai organ gerak hewan dan fungsinya. Sementara organ gerak manusia akan dipelajari pada pelajaran selanjutnya. Beragam hewan hidup di bumi. Ada hewan yang hidup di air, ada hewan yang hidup di darat, ada juga hewan yang hidup di udara. Setiap jenis hewan dapat bergerak. Gerakan mereka berbeda-beda sesuai dengan organ gerak yang mereka miliki. Sebagai contoh, pada cumi-cumi, organ gerak cumi-cumi adalah tentakel dan mantel. Tentakel berguna untuk berenang, sedangkan mantel berguna untuk mendorong tubuh cumi-cumi dengan menyemprotkan air dari rongga mantel. Selanjutnya ada kambing. Organ gerak kambing adalah kaki. Fungsi utama kaki pada kambing adalah untuk bergerak. Pada burung, organ gerak burung adalah sayap. Fungsi utama sayap pada burung adalah untuk bergerak. Sedangkan pada ikan, organ gerak ikan adalah sirip. Ikan bergerak dengan cara berenang. Dan contoh yang terakhir pada binatang tokek. Tokek bergerak menggunakan kaki. Nah, kalau kambing bergerak menggunakan kaki dengan cara berjalan, tokek bergerak dengan kaki tapi dengan cara merayap.
Untuk lebih jelasnya, anak-anak bisa membaca mengenai organ gerak hewan dan fungsinya ini pada LKS anak-anak tema 1 halaman yang ke-11. Anak-anak, apakah masih ingat apa yang dimaksud dengan hewan vertebrata dan hewan avertebrata? Betul sekali. Hewan vertebrata adalah golongan hewan yang memiliki tulang belakang. Sedangkan hewan avertebrata adalah golongan hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, organ gerak pada hewan vertebrata dan hewan avertebrata juga berbeda. Perhatikan di LKS anak-anak subtema 1 halaman 20 dan 21. Ada beberapa perbedaan antara hewan vertebrata dan hewan avertebrata. Yang paling menonjol adalah tulang belakang, yaitu hewan vertebrata memiliki tulang belakang, sementara hewan avertebrata tidak memiliki tulang belakang. Perbedaan lainnya juga bisa dilihat dari bentuk tubuh, sistem peredaran darah, otak, alat pernafasan, sistem saraf, jenis, dan contoh dari hewan tersebut. Yang pertama, hewan vertebrata ada ikan lele, ikan hiu, penyu, ular, buaya, ayam, gajah, sapi. Sementara hewan avertebrata contohnya adalah cacing, bintang laut, kecoa, kupu-kupu, udang, laba-laba. Coba anak-anak bayangkan, benar nggak ya? Ini contohnya benar nggak punya tulang belakang atau tidak? Bisa dibayangkan. Perhatikan beberapa contoh berikut. Yang pertama, burung merpati, termasuk jenis hewan vertebrata. Organ geraknya adalah kaki dan sayap. Cara bergeraknya berjalan dan terbang. Yang kedua, lipan atau kaki seribu, termasuk jenis hewan avertebrata. Organ geraknya adalah sepasang kaki di setiap segmen perut. Cara bergeraknya adalah dengan berjalan. Yang ketiga ada hewan siput yang termasuk golongan avertebrata. Organ geraknya adalah bagian seperti perut yang berfungsi sebagai kaki. Cara geraknya dengan berjalan. Yang selanjutnya ada kucing yang termasuk jenis hewan vertebrata. Organ geraknya adalah kaki. Cara bergeraknya adalah dengan berjalan, berlari, dan meloncat. Oke, tugas kali ini adalah setelah mendengarkan materi yang sudah disampaikan, silahkan mengerjakan soal latihan pada buku LKS tema 1 halaman 30 dan halaman 31, baik room 1 maupun room yang kedua. Tetap semangat belajar dari rumah, jaga kesehatan, tetap berdoa, Tuhan memberkati.